And it goes a little something like Halo semuanya, hari ini aku mau spill mengenai PowerPoint aku yang aku pakai ketika aku GC, Joint Counseling atau seminar proposal. Nah, ini aku spill ya PPT-nya ya. Ini berkaitan dengan yang memang skripsi aku sebelumnya ada di deskripsi. Kalian bisa lihat contoh deskripsinya di video aku, silahkan. Nah, pertama di bagian paling depan aku cantumkan judul pastinya ya, the thesis proposal here, tulisannya thesis proposal, and then the title, the effectiveness of Jeopardy game to teach simple present tense in junior high school. Lalu there will be my name and also the student number. Next, aku kasih background pastinya karena ya pastikan semua masalah ada backgroundnya ya. Nah, aku taruh tuh hanya beberapa. Kalau kalian lihat full bedah skripsi aku, dari 2 lembar kurang lebih 2 lembar, hampir 2 lembar background, aku hanya tulis yang intinya saja apa yang menjadi latar belakang. Nah, di sini aku tulis learning English grammar is crucial for the mastery of English, karena aku kan tentang simple present tense ya, yang dimana itu adalah grammar, bagian dari grammar. Lalu pertama aku kasih tahu dulu nih, intinya untuk memahami bahasa Inggris ini sangat penting untuk belajar grammar. Lalu grammar itu pasti kalau kita belajar grammar kita akan berhubungan dengan yang namanya tenses ya. Makanya di sini aku taruh mengenai tense. Tense is one of the rules of English grammar in English grammar. Lalu tenses itu yang pastinya yang berhubungan dengan penelitian aku ya. Dan aku langsung cantumin tenses ini, which is simple present tense, yang sangat basic dalam grammar ya, yang pasti akan dipelajari. Is one of the tenses that must be learned by the 7th grade students in junior high school. Pastinya ini kan juga merupakan ada hubungannya dengan kurikulum 2013 yang dimana bahasa Inggris itu pasti ada simple present tense-nya. Lalu masuk deh ke permasalahannya, intinya itu dari mana gitu ya. Lalu aku masukin, jadi simple present tense should be taught in an interesting method or technique. For example, using game. Jadi ya karena grammar itu biasanya kan cukup susah, jadi itu akan sangat penting kalau kita mengajarnya dengan sesuatu yang menarik. Contohnya adalah game ya. Lalu aku taruh beberapa tulisan expert yang berhubungan dengan background aku. Lalu selanjutnya aku cantumkan problem and aim of the research, masalah dan juga tujuannya ya. Tentunya yang simple-simple aja. Problem kan biasanya sama question of research ya. Berarti is the Jeopardy game effective to teach simple present tense or not? Ini kan karena hubungan aku di effectiveness, jadi ya aku hanya untuk menanyakan apakah efektif atau tidak. Jadi nanti kalau pertanyaannya apakah, berarti jawabannya ya atau tidak. Which is the result itu antara ya atau tidak. Lalu untuk tujuannya itu adalah to describe whether Jeopardy game is effective or not in teaching simple present tense. Yang nggak jauh-jauh dari masalahnya, intinya ya untuk mendeskripsikan ini efektif apa enggak sih. Intinya kalau efektif kan bisa dipakai oleh guru-guru untuk mengajar grammar gitu ya. Nah, lalu aku masuk ke beberapa literature review, which is omongan expert ya, yang berhubungan dengan tulisan-tulisan expert yang berhubungan dengan tulisan aku di skripsi. Tapi di sini aku skip karena biasanya kan tulisan expert atau apa intinya materi-materi yang berhubungan, pertama berarti kan aku bahas grammar dulu apa, lalu ke simple present tense dari beberapa tulisan expert gitu. Ini aku skip karena memang pasti kita cuma dikasih hanya 3 sampai 5 menit doang untuk seminar proposal ya. Jadi ini skip, dan biasanya si penguji juga bisa biasanya akan lihat yang ada di proposal kita gitu, proposal yang kertas, yang fisik gitu maksudnya. And then selanjutnya adalah research methodology dari bab 3, berarti aku taruh apa aja research desainnya. Aku pakai quasi experimental design ya, yaitu nih kalau menurut Pak Slamet itu quasi experimental design is an experimental design in which the research cannot change the condition of independent variable that will be given as a treatment. Jadi intinya dikasih treatment ya ke kelas eksperimental. Aku pakai ini karena ini yang paling sesuai menurut aku. Waktu itu aku gak kepengen yang mencari yang
terlalu nantinya malah jadi masalah gitu. Jadi aku naruh yang oke, berarti aku pakai yang memang ada experimental class sama control class. Dan memang untuk masalah ini kita harus ada 2 kelas, nggak mungkin cuma experimental class atau control class aja, harus ada 2 kelas. And then selanjutnya aku taruh tempat penelitiannya, lalu waktunya. Ini optional sih ya, intinya aku rencana waktunya. Lalu subject of the research, the population, the sample, and the sampling. Ya, aku pakai purposive sampling karena aku mencari dari beberapa kelas 7 itu, dari 8 kelas 7 Desember 5, aku mencari yang kemampuannya memang sama. Jadi kan nanti hasilnya biar nggak bias gitu ya. Oh, mereka kemampuannya sama, yang satu dikasih treatment, yang satu enggak. Jadi kan ketahuan yang nggak dikasih treatment itu bagaimana, yang dikasih treatment apakah meningkat atau tidak. Treatment itu ya game Jeopardy game itu sendiri ya. Lalu tekniknya aku ada untuk mengumpulkan datanya aku pakai pretest sama post-test karena experimental class-nya ya seperti itu ya. And then technique of analyzing datanya ini yang tadi yang aku pernah taruh di bagian bawah lampiran. Kalau kalian lihat skripsi aku, ini adalah biasanya itu individual students competence ya. Ini yang untuk menggambarkan ini berapa persennya gitu ya. Kalau P di sini itu berarti percentage, salahnya di persen, salahnya dibagi sama jumlah nomor soal ya. Lalu calculation the mean, ini ada hubungannya karena di sini, dari sini kita akan taruh untuk hasil t-testnya yang akan berpengaruh di resultnya. Thank you, semoga bermanfaat.